Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami akan mempresentasikan metode separasi dalam fraksinasi cair-cair. Adapun anggota kelompok dari kami yaitu yang pertama Nureski Aulia dengan NIM 027, Putri Afifah Aulia dengan NIM 031, Suci Dani Aktavia dengan NIM 043. Adapun pendahuluan dari materi kali ini yaitu fitokimia adalah ilmu yang mempelajari berbagai senyawa organik yang dibentuk dan disimpan oleh tumbuhan, yaitu tentang struktur kimia, biosintetis, perubahan dan metabolisme, serta penyebaran secara alami dan fungsi biologis dari senyawa organik. Metode pemisahan merupakan suatu cara yang digunakan untuk memisahkan atau memurnikan suatu senyawa atau sekelompok senyawa yang mempunyai susunan kimia yang berkaitan dari suatu bahan baik dalam skala laboratorium maupun skala industri. Dalam fitokimia, metode separasi digunakan untuk mengekstraksi, memurnikan, dan mengisolasi senyawa bioaktif dari tanaman. Metode separasi liquid-liquid extraction LLA dan fraksinasi cair-cair merupakan dua teknik yang sering digunakan dalam pemurnian senyawa dari ekstrak tanaman. Teknik ini memanfaatkan prinsip perbedaan kelarutan senyawa dalam dua fase cair yang tidak saling bercampur. Dengan metode ini, senyawa target dapat diperoleh dengan memurnikan kemurnian tinggi. Definisi separasi dengan metode fraksinasi cair-cair. Metode separasi dalam fraksinasi cair-cair adalah suatu teknik mengusahakan senyawa dalam campuran berdasarkan perbedaan kelarutannya dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur. Fraksinasi cair-cair bekerja dengan prinsip distribusi senyawa antara dua fase cair, di mana suatu zat akan larut dalam salah satu pelarut sesuai dengan kelarutannya. Perbedaan kelarutan ini memungkinkan pemisahan bertahap, sehingga senyawa dengan tingkat kepolaran yang berbeda dapat dipisahkan ke dalam fraksi yang berbeda. Proses ini didasarkan pada hukum distribusi, hukum Nernst, yang menyatakan bahwa suatu zat akan mencapai kesetimbangan distribusi antara dua pelarut yang tidak bercampur dengan sesuai konstanta distribusinya. Selanjutnya, macam-macam proses fraksinasi. Yang pertama ada fraksinasi kering. Fraksinasi kering adalah suatu proses fraksinasi yang didasarkan pada berat molekul dan komposisi dari suatu material. Proses ini lebih murah dibandingkan dengan proses lain, namun hasil kemurnian fraksinasinya rendah. Yang kedua ada fraksinasi basa. Fraksinasi basa adalah suatu proses fraksinasi dengan menggunakan zat pembasah atau disebut proses hydrophilization atau deterjen proses. Hasil fraksinasi dari proses ini sama dengan proses fraksinasi kering. Yang ketiga ada fraksinasi solvent. Fraksinasi dengan solvent adalah suatu proses fraksinasi dengan menggunakan pelarut, di mana pelarut yang digunakan adalah aseton. Proses fraksinasi ini lebih mahal dibandingkan dengan proses fraksinasi lainnya karena menggunakan bahan pelarut. Yang keempat ada fraksinasi pengembunan. Fraksinasi dengan pengembunan adalah proses fraksinasi yang didasarkan pada titik dari suatu zat atau bahan sehingga dihasilkan suatu produk dengan kemurnian yang tinggi. Fraksinasi pengembunan ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi, namun proses produksinya lebih cepat dan kemurniannya lebih tinggi. Nah, sekarang mari kita membahas lebih lanjut mengenai metode separasi, yaitu metode dengan fraksinasi cair-cair. Metode fraksinasi dengan cair-cair adalah proses pemisahan komponen berdasarkan perbedaan kelarutan dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur. Metode fraksinasi cair-cair ini memiliki prinsip like dissolve like, di mana pelarut akan larut dengan pelarut yang sesuai atau pelarut yang disukainya. Prinsip ini menjelaskan bahwa senyawa polar akan lebih mudah larut dalam pelarut yang juga polar.
dan senyawa nonpolar akan lebih mudah larut dalam pelarut senyawa nonpolar juga. Metode fraksinasi cair-cair dapat dibedakan menjadi dua jenis, antara lain yang pertama, fraksinasi dengan pelarut organik, yaitu menggunakan pelarut organik untuk memisahkan senyawa berdasarkan kepolaran. Yang kedua, fraksinasi dengan pelarut air, yaitu menggunakan air sebagai salah satu pelarut untuk menarik senyawa polar. Adapun tujuan fraksinasi adalah untuk memisahkan komponen-komponen senyawa aktif dari ekstrak yang telah dihasilkan. Pemisahan secara partisi cair-cair harus memiliki perbedaan kelarutan antara pelarut dan zat terlarut, serta kedua pelarut yang digunakan tidak saling bercampur. Nah, dalam metode separasi fraksinasi cair-cair ini kita mengenal adanya koefisien distribusi. Apa sih itu koefisien distribusi? Jadi, the koefisien distribusi adalah konsep fundamental dalam fraksinasi cair-cair yang menggambarkan bagaimana sih suatu senyawa itu terdistribusi antara dua pelarut yang tidak saling bercampur pada saat terjadinya kesetimbangan. Interpretasi dari nilai KD kita bisa melihat dari berapa besaran nilai koefisien distribusi yang didapatkan. Jika nilai koefisien distribusinya lebih besar daripada 1, maka senyawa ini lebih terkonsentrasi dalam fase organik. Jika koefisien distribusinya lebih kecil daripada 1, maka senyawa lebih terkonsentrasi dalam fase air. Adapun jika koefisien distribusinya sama dengan 1, maka senyawa ini terdistribusi secara merata di antara kedua fase. Nah, kembali pada tujuan awal dari fraksinasi cair-cair, yaitu untuk memisahkan komponen-komponen senyawa aktif yang terdapat dalam ekstrak. Berikut adalah contoh dari pelarut yang digunakan dengan kepolaran serta senyawa apa saja yang dapat dipisahkan dengan pelarut tersebut. Contoh yang pertama ada air. Air ini bersifat sangat polar dan senyawa yang dapat dipisahkan oleh pelarut air adalah alkaloid, flavonoid, glikosida. Contoh selanjutnya ada pelarut etil asetat. Etil asetat ini disebut juga dengan kepolaran semipolar atau kepolarannya itu sedang. Zat yang dapat dipisahkannya yaitu flavonoid aglikon dan saponin. Contoh pelarut selanjutnya adalah N-heksana, di mana N-heksana memiliki kepolaran yaitu non-polar atau tidak polar. Contoh senyawa yang dapat dipisahkan dengan menggunakan pelarut N-heksana adalah minyak aksiri dan karotenoid. Nah, sebelum kita memasuki mekanisme kerja dari metode fraksinasi cair-cair, mari kita melihat gambar corong pisah berikut. Pada corong pisah ini terdapat dua fase yang tidak bercampur atau saling memisah, di mana fase yang bagian atas kita sebut dengan fase atas dan fase bagian bawah kita sebut dengan fase bawah. Biasanya fase bawah itu terdiri dari fase air atau pelarut yang digunakan, sedangkan fase atas terdiri dari fase organik atau fase yang berisi dengan zat-zat yang akan kita ambil dari ekstrak. Setelah memahami beberapa pengertian, prinsip, dan tujuan dari metode separasi fraksinasi cair-cair, mari kita melihat mekanisme kerja bagaimana cara memisahkan komponen-komponen zat senyawa aktif dari ekstrak menggunakan metode ini. Yang pertama, kita harus menyiapkan corong pisah. Corong pisah ini menjadi alat yang kita gunakan untuk
melakukan metode fraksinasi cair-cair. Nah, setelah menyiapkan corong pisah, kita memasukkan ekstrak tumbuhan yang akan difraksinasi, kemudian menambahkan dua pelarut yang tidak saling bercampur. Misalnya, kita menggunakan pelarut air dan pelarut etil asetat, di mana pelarut air ini bersifat polar dan pelarut etil asetat ini bersifat semipolar. Kemudian setelah memasukkan ekstrak tumbuhan yang akan difraksinasi, kita mengocok campuran yang sebelumnya kita menutup corong pisah dan dikocok secara perlahan. Nah, untuk melepaskan tekanan dalam corong, kita membuka sesekali tutupnya. Setelah dikocok, kita mendiamkan corong pisah tersebut hingga terbentuk dua lapisan. Nah, disinilah terbentuk lapisan atas dan lapisan bawah, di mana lapisan atas yaitu fase organik melarutkan senyawa nonpolar, lapisan bawahnya atau fase air melarutkan senyawa polar. Langkah selanjutnya, kita membuka stopcock atau keran yang terdapat pada corong pisah untuk mengeluarkan fase bawah ke wadah lain. Fase bawah ini dituang ke atas ke wadah yang berbeda. Nah, jika diperlukan, kita melakukan fraksinasi ulang dengan pelarut lain untuk pemisahan lebih lanjut. Fase organik ini dapat diuapkan untuk mendapatkan senyawa yang diinginkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fraksinasi cair-cair. Yang pertama adalah pemilihan pelarut. Kesesuaian pelarut dengan senyawa yang akan diekstraksi sangatlah penting. Jadi, kita harus memilih pelarut yang tepat. Yang kedua, konsentrasi pelarut. Konsentrasi pelarut dapat mempengaruhi laju ekstraksi. Yang ketiga adalah suhu. Suhu juga dapat mempengaruhi kelarutan senyawa dalam pelarut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari fraksinasi cair-cair. Kelebihannya yaitu dapat memisahkan senyawa dengan efisiensi tinggi, memungkinkan permisahan komponen yang memiliki sifat fisik yang berbeda. Kekurangannya adalah memerlukan pemilihan pelarut yang tepat, yang bisa menjadi tantangan, proses, dan memakan waktu, dan juga memerlukan peralatan yang khusus. Dari materi yang telah dipaparkan, kita dapat menyimpulkan bahwa metode separasi dalam fraksinasi cair-cair merupakan teknik pemisahan yang memanfaatkan perbedaan kelarutan suatu senyawa dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur. Prinsip utama metode ini didasarkan pada hukum distribusi, di mana suatu zat akan terbagi ke dalam dua fase cair sesuai dengan keseimbangan kelarutannya. Fraksinasi cair-cair banyak digunakan dalam pemurnian senyawa aktif dari ekstrak tumbuhan, pemisahan komponen obat, serta analisis kimia. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada pemilihan pelarut yang tepat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pemisahan dan kemurnian senyawa yang diperoleh. Dengan perkembangan teknologi, metode ini sangat dikombinasikan dengan teknik analitik lain untuk hasil yang lebih optimal dalam berbagai bidang penelitian dan industri.